Apa yang membuat Simson jatuh? Ini sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan, karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sebenarnya sedang mengintai setiap kita. Yang pertama adalah iblis mencari kelemahan Simson. Kita tahu Simson itu adalah seorang yang dikaruniai Tuhan dengan pengurapan dan kekuatan dari sejak dalam kandungan. Jadi, apa yang dikerjakan musuh-musuhnya terhadap Simson, khususnya orang Filistin, itu benar-benar mereka nggak berdaya. Karena benar-benar Simson telah menaklukkan mereka. Jadi ketika iblis mencari kelemahan, ini juga terjadi ketika iblis menyerang Yesus. Dia menyerang dengan pertanyaan-pertanyaan, ayo bikin batu ini menjadi roti. Yesus menjawab, bahwa manusia itu tidak hidup dari roti. Lalu iblis juga berkata, ayo kamu menyembah aku sekali aja, semua aku berikan kepadamu. Ngapain kamu repot-repot? Tapi Yesus juga menyingkirkan mereka. Dan 3 kali iblis melakukan itu. Kalau kita baca di dalam Lukas 4 ayat yang ke-13, ayat ini berkata, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, yang mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kalimat menunggu waktu yang baik ini, dia mencari kelemahan Yesus. Dia ingin menggunakan kelemahannya untuk menghancurkannya. Tetapi dia tidak menemukan kelemahan dalam diri Yesus. Tapi bagaimana dengan Daud? Ketika Daud melawan Goliat, Daud bisa mengalahkan Goliat. Daud diurapi Tuhan. Daud berperang dan Tuhan menyertainya. Kemanapun dia pergi, dia terus aja mengalami kemenangan demi kemenangan. Tetapi ketika titik lemahnya itu muncul, maka lihat, iblis menggunakan titik lemahnya. Ketika semua orang berperang, Daud santai-santai, sampai bosan tidur, sampai harus jalan-jalan, dan muncullah Batsheba. Dan Batsheba itu menghancurkannya. Sejak itulah Daud mengalami kebabak beluran yang seharusnya nggak perlu ada Batsheba kalau seandainya ia ada di medan perang. Nah, itulah titik lemah di mana iblis ingin menghancurkan setiap kita. Titik lemah kita itu sisi yang paling rawan, titik yang paling bisa membuat kita jatuh. Jadi, ketika peperangan melawan Simson, iblis terus mencari titik lemahnya. Dan itulah yang membuat kita belajar kenapa seorang Simson yang begitu kuat, yang diurapi Tuhan, yang disertai Tuhan, itu akhirnya bisa jatuh. Kita mulai dari pertanyaan, dari mana seorang Simson itu lahir. Dimulai dari Hakim-Hakim 13 ayat 2 dan 3. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang kau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat 4 dan 5, oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Lihat di sini, ada satu poin penting supaya
mamahnya Simpson itu memelihara diri. Tidak boleh minum anggur atau minuman yang memabukkan. Nggak boleh makan sesuatu yang haram.